Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derindi Claudia, NIM 1900005156. Saya dari Prodi PGSD. Baiklah, saya di sini akan sedikit memaparkan tentang pemahaman singkat kemuhammadiyahan. Yang pertama yaitu sejarah singkat kemuhammadiyahan. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau 18 November tahun 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen. Secara umum, pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan perhatian sosial sekaligus moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Nah, sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan agama Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu juga, meluruskan keyakinan untuk mencapai serta menghapus perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bidah. Organisasi ini juga memunculkan praktek-praktek ibadah yang hampir belum pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat. Seperti diantaranya, sholat hari raya di lapangan, mengkoordinir berbagai pembagian zakat, dan sebagainya. Dengan hal ini, untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi ini, Muhammadiyah bermaksud untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan tablik yang dimana dibicarakan masalah-masalah Islam, mendirikan lembaga wakaf dan masjid-masjid, serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat kabar, dan majalah lain sebagainya. Setelah Muhammadiyah berdiri, selanjutnya pada tanggal 20 Desember tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum bagi Muhammadiyah, namun permohonan ini baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 18 tanggal 22 Agustus tahun 1914. Izin ini hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta saja, dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta saja. Sejak saat itu, kemuhammadiyahan mulai menempatkan pengaruh yang cukup kuat di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, kemuhammadiyahan tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, akan tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum, panti asuhan, penyuluhan, dan lain sebagainya. Ini terbukti dengan berdirinya banyak sekolah, rumah sakit, masjid-masjid, rumah yatim, rumah miskin, rumah jompo, dan lain sebagainya yang dipraskai oleh Muhammadiyah. Selain itu juga di dalam keorganisasian Muhammadiyah sendiri banyak pula berdirinya majelis, lembaga, serta organisasi ortom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial di masyarakat. Selanjutnya yaitu visi dan misi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah. Adapun visi Muhammadiyah adalah tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektivitas kinerja. Majelis menunjukkan gerakan tarjih dan takdid yang maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas penyaitan dan amal usaha. Yang kedua yaitu misi Muhammadiyah. Adapun beberapa misi Muhammadiyah diantaranya mewujudkan landasan kerja majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan. Yang kedua, revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis. Yang ketiga, mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah institusi yang lebih memadai. Yang keempat,
membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan tardid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif. Yang selanjutnya yaitu menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam serta menyebarluaskan melalui berbagai sarana publik. Selain itu juga terdapat struktur organisasi Muhammadiyah. Yang pertama, sebagai jaringan kelembagaan Muhammadiyah. Jaringan kelembagaan Muhammadiyah terdiri dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan jamaah Muhammadiyah. Yang kedua, yaitu pembantu pemimpin persyarikatan. Di dalamnya terdiri dari beberapa cikupan. Yang pertama, majelis. Saat ini Muhammadiyah telah memiliki 13 majelis, diantaranya Majelis Tarjih dan Tardid, Majelis Tablik, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pendidikan Kader, dan masih banyak lain-lainnya. Yang kedua yaitu lembaga. Adapun lembaga yang dimiliki oleh Muhammadiyah antara lain Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penanganan Bencana, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu organisasi Ortom. Organisasi Ortom ialah suatu organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangga sendiri dengan bimbingan dan pembinaan oleh pimpinan Muhammadiyah. Setiap organisasi Ortom memiliki anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART. Masing-masing mempunyai anggota dan struktur vertikal, serta mempunyai tata cara atau prosedur kerja dan hubungan organisasi itu sendiri. Di dalam organisasi inti pemimpinan pusat Muhammadiyah juga terdapat struktur inti di dalamnya. Pada periode 2010 sampai 2015 adalah sebagai berikut. Ketua Umum Profesor Dr. Haji Muhammad Din Syafuddin MA, Ketua Profesor Dr. Haji Ahmad Malik Fajar, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu ideologi Muhammadiyah. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu ethos yang artinya gagasan atau konsep dan logos artinya berilmu. Ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, atau keyakinan yang secara menyeluruh dan sistematik. Dalam arti luas, ideologi dapat diartikan sebagai pedoman atau panduan yang dapat dipakai oleh seluruh kelompok masyarakat sebagai dasar cita-cita atau nilai dasar dan keyakinan yang dijunjung tinggi. Dengan ini, ideologi Muhammadiyah dapat dipahami sebagai bentuk sistem, paham, atau keyakinan untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial dan agama, khususnya masyarakat Muhammadiyah itu sendiri. Ideologi Muhammadiyah tertuang dalam beberapa hal, di antaranya dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, serta dalam Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah atau PHIWM. Dari sini, menurut pendapat saya, ideologi Muhammadiyah dapat disimpulkan sebagai pedoman atau panduan gerakan Islam Muhammadiyah yang dapat digunakan untuk mewujudkan perjuangan dan cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ideologi Muhammadiyah juga bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga cocok dan layak untuk dijadikan panduan sekaligus pedoman dalam gerakan sekelompok masyarakat Muhammadiyah untuk menggapai cita-cita hidup yang tertinggi. Bukan hanya itu saja, sekelompok masyarakat Muhammadiyah
juga sebagai gerakan dengan sistem dan teori Islam yang menerangkan seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagai bentuk pembaruan yang berkemajuan. Terdapat beberapa landasan ideologi dan teologi Muhammadiyah yang dapat kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai hidup manusia di muka bumi ini. Sebagai sebuah ideologi, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerakan dan usaha Muhammadiyah, dan juga proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. Bagi Persyarikatan Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah juga berfungsi sebagai jiwa dan semangat pengabdi serta perjuangan. Yang kedua yaitu Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah atau MKCH. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah adalah sebuah teks atau putusan resmi yang persyarikatannya disahkan oleh Sidang Tanwir. Berisi tentang matan atau teks keyakinan dan cita-cita persyarikatan. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah pada dasarnya merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, faham agama menurut Muhammadiyah dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah adalah sistem paham ideologi Muhammadiyah sebagai dalam perjuangan gerakan untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain substansi ideologi yang mengandung paham agama yang fundamental. Landasan yang ketiga yaitu kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah sebuah rumusan yang menguraikan tentang jati diri, apa, dan siapa Muhammadiyah. Kemudian dituangkan dalam bentuk tes yang dikenal sebagai Matan Kepribadian Muhammadiyah. Yang terakhir yaitu Kitan Perjuangan Muhammadiyah. Secara etimologis, kata kitan berasal dari devisasi bahasa Arab yang berarti rencana, jalan, langkah, atau garis. Sedangkan secara terminologis yaitu suatu pikiran untuk melaksanakan perjuangan ideologi atau keyakinan hidup. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.